Jadi yang pertama, imannya benar, itu minimal 2 saja deh iman yang benar itu. Bapak Ibu bisa melihat surat Al-Anfal, surat 8, ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Namanya orang beriman itu harus punya cinta dengan Allah. Allah itu harus selalu hadir di dalam hatinya. Tidak boleh hatinya kosong dari asma Allah. Itu satu. Kapan itu? Ya dijelaskan lagi di surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kita itu kalau mau sejahtera, mau tenang, mau tentram hidupnya, selalu ada Allah dalam keadaan melangkah kemana saja, lagi nyetir mobil, lagi mengendarai motor, tidak boleh Allah itu hilang dari hati kita. Waktu kita duduk-duduk begini sambil mendengarkan saya, Bapak Ibu terus bisa berzikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Salam, Ya Kudus, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Qahar. Silahkan sambil mendengarkan saya. Dalam hatinya harus ada. Nanti menjelang tidur, pengantar tidur kita sambil berbaring tetap berzikir. Itu satu. Nah yang kedua, ini saya ambil yang ringkas ya. Kalau Bapak Ibu mau rinci surat Al-Mu'minun ada, surat 23 ayat 1 sampai 11 boleh dibaca. Yang kedua, saya membuktikan imannya benar itu tadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jangan pernah lepas dari Quran. Jangan pernah lepas. Setiap saat komunikasi dengan Al-Quran, berinteraksi. Kapan ada waktu buka Quran. Kapan ada waktu buka Quran. Nah, itu ya. Kalau minimal itu kita laksanakan minimal ya, maka langsung ke ayat 4-nya. Ya. Surat 8 ayat keempat langsung. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Orang kalau imannya benar lalu dijamin oleh Allah dengan 3 kebaikan. Lahum darajatun inda rabbihim. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau iman kita benar, dijamin kita dan keluarga kita dengan kemuliaan. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri kita, kita sendiri dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilakunya mulia. Yang kedua, kalau iman kita benar selalu ada Allah, apalagi terus beristighfar, terus baca Quran, selalu diberi maghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, rizqun karim, selalu diberi kemudahan rezeki yang halal yang baik. Nah, itu. Tapi imannya minimal tadi, di dalam hati selalu ada Allah. Yang kedua, kapan saja jangan menunggu waktunya luang, harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua tadi, kalau mau hidup gampang, hidup sejahtera, hidupnya mudah, itu pastikan ilmunya tinggi. Nah, saya ngajak memberikan kuliah duhur di sini tidak saja untuk Bapak Ibu, tapi agar kita semua termasuk saya
memastikan anak-anak kita itu berpendidikan tinggi. Hasil riset di seluruh dunia, rata-rata negara yang hidupnya senang, yang hidupnya bahagia, yang ekonominya sejahtera, itu kalau pendidikan penduduknya serendah-rendahnya sarjana. Orang Indonesia itu sampai sekarang, Bapak Ibu, jangan dilihat anak kita sendiri ya, jangan. Untuk seluruh Indonesia, orang Indonesia itu pendidikannya baru SMP kelas 2. Rata-ratanya belum lulus SMP, orang Indonesia. Data ini bisa dipertanggungjawabkan karena saya pendidik selalu mengikuti penelitian yang update. Mau ada Pak Menteri pun saya ngomong gini, ini biasa karena ini hasil penelitian. Hasil publikasi di jurnal bahwa orang Indonesia itu rata-rata pendidikannya itu belum sampai 9 tahun, jadi belum lulus SMP. Maka korelasinya orang Indonesia itu kesejahteraannya belum merata. Ya, kesejahteraannya belum merata. Bandingkan dengan Korea Selatan yang umur kemerdekaannya sama kita itu bedanya hanya 5 hari. Korea Selatan. Korea Selatan itu merdekanya Bapak Ibu tanggal 15 Agustus tahun 1945. 12 Agustus. Kita merdekanya 17 Agustus 1945. Tapi Korea Selatan kesejahteraannya sudah tinggi sekali karena tingkat literasi Korea Selatan itu sudah semuanya pendidikan terendahnya sarjana. Kita SMP kelas 2. Nah, jadi jangan iri hati kalau orang Korea itu ekonominya lebih maju dari kita. Ya, oleh karena itu tantangannya ini agar anak-anak kita. Nah, pendidikannya saja tidak cukup, pendidikannya tinggi karena menurut Imam Syafi'i, Bapak Ibu, pendidikan itu dibagi 2 ya. Menurut Imam Syafi'i, jangan lupa. Apa itu? 1, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi umat Islam kalau ingin bisa berkompetisi dengan orang lain, maka pendidikan dunianya ini saya tidak mendikotomikan, tapi untuk mempermudah menjelaskan saja. Artinya orang Islam itu pendidikan umumnya harus tinggi, tidak boleh hanya pendidikan agama. Jadi pendidikan umumnya harus tinggi. Mau jadi sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana psikologi, apa saja, ilmu budaya, antropologi, ya, sosiologi, itu harus sarjana. Yang kedua kata Imam Syafi'i, man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang Islam itu tidak cukup hanya memiliki gelar sarjana tanpa memiliki ilmu tentang ad-dinul Islam. Jadi orang Islam itu selain dia bergelar sarjana minimum, dia harus memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Oleh karena itu, kalau sebagian yang saya lihat ini anaknya masih ada yang usia sekolah, SD, SMP, SMA, maka yang dipanggil privat jangan cuma guru matematika, tapi juga harus guru ngaji. Dipanggil privat, ya. Jadi yang dipanggil privat jangan cuma guru ngaji, guru fisika juga harus dipanggil ke rumah. Supaya memenuhi apa kata nasihat Imam Syafi'i, wa man aradahumma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin menguasai kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka bekali anakmu dengan ilmu kedua-duanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, ini antara yang pertama tadi, Bapak Ibu, iman dan ilmu tidak boleh hanya salah satu yang dimiliki oleh anak kita. Anak kita pinter ngaji tapi pendidikannya rendah, enggak memenuhi syarat.
pendidikannya tinggi, nggak bisa ngaji, nggak memenuhi syarat. Nah, buka aja itu surat Al-Mujadilah, kan harus dua-duanya. Surat ke-58 ayat 11. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan memuliakan seseorang, hidup kita akan mulia, anak-anak kita akan mulia kalau keturunan kita itu satu berpendidikan tinggi tapi juga beriman. Jadi memang itu harus dimiliki kedua-duanya. Allah tidak akan mengangkat derajat orang yang beriman dia tanpa ilmu. Jadi harus beriman dan berilmu. Surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Nah, sudah begitu, yang ketiga kalau mau sejahtera, amal solehnya harus bagus. Ini fakta di lapangan. Fakta di lapangan, karena saya menjadi pendidik belum terlalu lama, tapi sudah lumayan, sudah 37 tahun saya jadi pendidik ya. Saya jadi dosen dari tahun 86. Jadi umur saya sudah lumayan. Dari tahun 86 itu sudah mengajar. Tahun 93 saya sudah jadi dosen di S2 UI di Depok, tahun 93 itu 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih memberi kuliah. Kelemahan orang Islam itu dipraktek dalam amal soleh. Teorinya pinter, kalau suruh berdebat pinter. Misalnya berdebat, ini fikihnya bagaimana? Itu berdebat pinter. Fikih qiyamul lail misalnya, pinter Pak. Tapi sholat malamnya nggak jalan-jalan. Nah, itu kelemahan orang Islam tuh. Kalau suruh berdebat membahas zakat, infak, sodakoh pinter. Tapi ditanya zakatmu bagaimana? Itu pelaksanaannya itu yang lemah orang Islam. Nah, saya alhamdulillah karena dikasih pengalaman sama Allah, kuliahnya juga di Eropa ya. Saya ngambil masternya juga di Inggris. Itu kinerja belajar orang Islam dengan orang kafir jauh. Kalau orang Islam itu membacanya kebanyakan istirahat. Ngopi, ngobrol, sholat duhur, lanjut, habis makan siang ngopi lagi, mau masuk perpustakaan ngantuk, ngobrol lagi nunggu asar. Sementara yang orang kafir nggak keluar-keluar dari perpustakaan. Ini asli Pak ya, ini bukan katanya, melihat dengan mata sendiri. Jadi orang Islam itu kinerjanya kalau masuk kantor terlambat. Nanti di kantornya produktivitasnya rendah. Ini nggak boleh, orang Islam nggak boleh. Karena ini menentang ayat-ayat Allah. Ya. Fa'idha farokta fansob. Lihat aja surat 94 ayat 7. Ini menentang ayat Allah. Allah bilang, wahai Muhammad, Allah bilang kepada Rasulullah, kalau kamu sudah selesai dengan satu pekerjaan, kata Allah, surat 94 ayat 7 ya, maka segeralah cari aktivitas lain dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang Islam itu tidak boleh banyak melamun, nggak boleh banyak duduk-duduk. Nah, tapi orang Islam seneng banget kalau suruh ngobrol lama gitu. Itu boleh dilakukan kalau uang kita muter sendiri, boleh. Nggak apa-apa. Ya, selesai sholat subuh ngobrol Pak sampai duha nggak apa-apa kalau dia pensiunan. Ya. Ada uang minimal 3.800.000 sebulan ditambah pensiunan dari anak itu boleh. Tapi kalau bukan pensiun nggak ada income, jangan ngobrol, mesti fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Nah, lihat ini ayat ini tapi harus ditafsirkan seperti saya tadi ya, surat 16:97. Orang kalau amal solehnya tinggi apa jaminannya kata Allah. Surat 16 ya, surat An-Nahl ayat 9. 7. Man amila soliham min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh kata Allah, barang siapa berkinerja terbaik,
performa kerjanya terbaik, jadi pegawai terbaik, tidak pernah telat, pulangnya belakangan, produktivitasnya tinggi, komunikasinya bagus, kejujurannya tinggi, pokoknya attitude-nya terbaik. Wah, itu pasti rezekinya gampang, selalu dipakai di kantor, dipercaya. Karena kalau dikasih pekerjaan selalu selesai tepat waktu. Kalau dijadikan panitia, pegang uang jadi bendahara, laporannya rapi, tidak terlambat, kwitansinya lengkap, mau dipakai terus itu Pak, mana-mana. Nah ini terbukti. Jadi orang Islam mesti begitu kinerjanya. Ya. Jadi pengurus masjid uang infaknya banyak, kenapa terbuka? Wah, siapapun mau nanya uang masjid silahkan ke sini datang. Wah, ya. Apa kata Allah tadi bilang? Man amila sholiha, siapapun yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah menjamin dengan hayatan thayyibah. Hidupnya pasti baik. Hidupnya baik. Itu jaminan Allah. Dan nanti kata Allah, orang yang beramal soleh dalam kondisi beriman dijamin matinya lebih baik dari hidupnya, pahalanya lebih baik. Ini kalau masih muda-muda sekarang, kalau anak muda dengar saya bilang begitu menikah Anda buka rekening sehari nabung 10.000, pasti pergi haji, udah pasti. Ya, harus punya financial planning. Nah, kalau ada Bapak Ibu sudah umur 50-an belum pergi haji, ini saya duga tidak punya perencanaan keuangan. Dari 50 belum pergi haji, nggak punya perencanaan keuangan. Mau dihitung sederhana nggak? Sekarang ongkos naik haji berapa? Lebih kurang 45 juta ya Pak? Lebih kurang ya? Nunggunya berapa tahun? 30 tahun. Menikah sekarang katakanlah umur 25 sampai 27. Ya, menikah umur 25 sampai 27. Uang makannya nggak usah nambah khusus. Uang makannya berapa? Kurangi aja 10.000, tabung sehari. Sebulan berapa tabungannya? 300 ya? 300. 1 tahun berapa tabungannya? 3,6 juta ya? 1 tahun 3,6 juta. Kalikan 30 tahun. Nyampe Pak, pergi haji suami istri, umurnya baru 55, 57. Makanya kalau ada orang Islam nggak bisa pergi haji, ini aneh. 10.000 sehari Pak, ngurangin rokok doang. Kalau ngerokok, nah, kalau nggak ngerokok makannya santan-santan, ubah aja sayur bening supaya lebih ringan, ya kan? Badannya lebih sehat. Bisa direncanakan. Ini karena pengetahuannya nggak sampai sana, yang dipikirkan dulu waktu menikah, bagaimana beli motor baru, bagaimana beli rumah. Padahal jelas orang kalau mengejar akhirat, insya Allah dunianya ikut. Mengejar aja akhirat. Ini nasihati anak-anak kita kalau menikah, ajarkan langsung, planningkan kapan pergi haji nak. Ya, kan komunikasinya harus bagus tuh. Itu man amila sholihah. Bapak Ibu kalau punya anak bekerja ditanya langsung, anak yatimmu berapa? Nah, ini juga saya lakukan kepada anak saya. Anak yang umur 24, mulai kerja kemarin umur 22 tahun ya, sarjana. Kapan nak gajian? Bulan depan ya, jangan lupa infak. Nyari anak yatim. Nah, jadi semua punya anak yatim di Palestina. Nah, insya Allah nggak usah khawatir kalau sudah punya anak yatim, infaknya rutin, nggak usah dipikirin, itu tanggung jawab Allah. Ya, Allah yang memberi tanggung jawab untuk memberi rezeki. Nah, jadi ajari anak kita amal soleh. Ini kalau dibuka Qur'annya banyak. Saya kan supaya nggak terlalu panjang, saya pinginnya pengajian tuh pendek tapi prakteknya banyak gitu. Daripada pengajiannya lama tapi prakteknya nunggu pensiun. Jangan ya. Nah, ini. Jadi yang ketiga itu apa berikutnya? Man amila sholihah. Kalau takwa, waduh dalilnya banyak sekali. Orang kalau sudah takwa itu sudahlah, semua urusannya dimudahkan. Saya senang membaca surat Al-A'raf ayat 96 itu senang saya. Apa kata Allah?
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Wah, itu kalau sudah sampai di level itu Bapak Ibu, kalau kita punya keturunan, anaknya sholatnya tertib, sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah jalan, gajian infaknya dibayar, masih muda sudah ngurusin anak yatim, dia akan merasakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Wah, anak-anak kita masih muda-muda, belum 30 tahun, udah happy-happy aja. Senyumnya lebar, tertawanya ringan, tidurnya gampang. Wah, kan kita senang kalau punya anak umur 30 tahun hidupnya begitu kan. Gampang. Rezeki itu bisa dipancing dalam Quran. Keberkahan itu bisa dipancing dalam Quran. Apa yang enggak ada dalam Quran? Coba. Ya. Ini ikhwanul muslimin. Kalau kita membuka surat At-Tolak itu luar biasa. Ya, surat 65 itu bab rumah tangga. Walaupun sudah sering kita ulang lagi ya untuk memotivasi hidup kita. Di akhir ayat kedua Allah bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang itu kalau takwanya sudah sampai sesuai keinginan Allah, setiap kali ada kesulitan dikasih jalan keluar. Luar biasa itu. Setiap kali ada kesulitan dikasih jalan keluar. Lihat ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau kita punya keturunan, iman takwanya bagus, amal solehnya tinggi, Allah bilang aku cukupi semua keperluan hidupnya. Oh, indah sekali Pak. Udah sampai level itu sebagai orang tua kita udah tentram ya, tenang. Lihat anak-anak baik-baik, rumah tangganya baik-baik, suami istrinya rukun, lihat cucu kita luar biasa. Nah, syaratnya jadi orang takwa. Masih di ayat yang ketiga, apa jaminan Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupi semua keperluan hidupnya. Wah. Jadi jangan ini menjadi teori, jangan, harus jadi kenyataan. Karena ini dari yang maha benar, informasinya itu dari yang maha benar. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Lihat di akhir ayat keempat surat 65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan semua urusannya. Oh, ya. Syaratnya sholatnya tidak cukup 5 kali sehari. Harus 7 kali. Sholat duhanya tertib, qiyamul lailnya tertib. Infaknya kenceng. Orang tua nomor 1. Kalau gajian ingat orang tua mertua, ingat orang tua mertua. Oh itu kalau sudah jalan 5 tahun aja berikutnya udah lancar. Sisanya tinggal lancarnya saja. Ya, jangan istri mau ngasih orang tuanya ditanya ngasih berapa tadi. Orang tuanya baru pulang, mertuanya ditanya ngasih berapa. Ya, harus diingatkan sebelum pulang, jangan lupa ngasih ibu, jangan lupa ngasih bapak, begitu. Ya, jangan malah dibalik, baru pulang ditanya ngasih berapa tadi. Kita kebalik. Harusnya kalau mertua datang sebelum pulang sudah diingatkan, suaminya diingatkan, Pak jangan lupa ngasih uang saku yang cukup sama orang tua. Ya, nah ini. Kalau bagi kita yang mau meninggal sudah dekat, sudah menjelang pensiun. Nah, ayat kelimanya tuh yang bagus tuh. Ya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yudim lahu ajra. Jadi kalau kita terus memperbaiki diri Bapak Ibu, berita gembiranya adalah karena tidak ada satupun di antara kita yang suci di sini, kesalahannya pasti banyak, nyakiti orang sering, orang terdekat istri kita sering kita sakiti. Suami ibu-ibu sering ibu sakiti. Suami sendiri dibohongi, istri sendiri dibohongi. Tapi memperbaiki diri, maka Allah bilang, aku akan hapus dosa-dosanya. Nah, dosa kita ini bisa dihapus oleh Allah. Dan Allah akan melipat gandakan pahala amal soleh kita. Nah terakhir, kalau ada di antara kita dengan mengikuti keimanan, ilmunya tinggi, amal solehnya tinggi, takwanya tinggi, hidupnya gampang, rezekinya banyak, jangan lupa itu ujian. Nah, terakhir ya penutupnya ya, lihat surat 21, surat Al-Anbiya ayat 35. Ini penutup.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jangan lupa Bapak Ibu, kita semuanya ini sehebat apapun kita akan mati, sesusah apapun hidup kita juga akan berakhir. Dan di antaramu akan aku uji sebagian dengan kesulitan, dengan kekurangan, berbagai masalah. Tapi kalau tahu ilmunya, insya Allah tetap bahagia. Kalau ada di antara kita diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan harta, banyak masalah, tapi ridho, maka keuntungannya 3. Kalau dibuat rinci kelamaan ya. Tapi yang paling hebat adalah itu menghapus dosa. Ada di Ali Imran 195. Jadi ujian kesulitan itu kalau kita terima dengan sabar itu menghapus dosa. Dan yang paling hebat kalau ada di antara kita sekarang sedang dalam kesulitan, apapun kesulitannya, kurang ekonomi, rumah tangganya bermasalah, anaknya bermasalah, badannya sakit, tapi ikhlas menerima itu semua, yang paling indah dari imbalan ujian kesulitan, Al-Baqarah 214. Itu paling indah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Jadi imbalan yang paling hebat bagi orang yang diuji dengan kesulitan adalah dia calon penghuni surga, kata Allah. Dengan catatan watardo biqada'ika. Dia ridho, dia ikhlas dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita sedang dikasih kesenangan, duitnya banyak, pangkatnya naik terus, istrinya hebat, anak-anaknya hebat, jangan lupa tawadhu, jangan sombong, karena itu juga ujian, supaya hidupnya dimuliakan oleh Allah. Praktek surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi rendah hati, tawadhu, jangan sombong. Oh udah. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau tanya enggak? Nanya soal Palestina gitu? Enggak ada. Kalau nanya yang pengajian ini biasanya enggak ada yang nanya ya. Terima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu duduk bersama kami. Semoga taklim kita ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.